Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, Ana Reza Abdul Jabbar bekerja sama dengan komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengadakan study tour New Zealand hari Ahad 20 September 2020 jam 1 siang sampai jam 3 siang insyaallah. Ajak teman-teman Fakultas Peternakan, Pertanian, Perkebunan dari seluruh Indonesia untuk bergabung dan seluruh warga Indonesia untuk bisa bergabung bersama kami 20 September jam 1 sampai jam 3 siang ya, melalui kerjasama dengan komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ana Reza Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Ba'dallah, setelah Allah ya tentu istri Ana yang Masya Allah. Jadi kami ini berdua berjuang bersama-sama, kita berdagang bersama-sama, dan gak ada yang lebih indah dibanding kita berjuang bersama sang istri. Mungkin pandangan Anda begitu ya. Jadi kita nih, yuk buat teman-teman yang punya keluarga, punya anak-anak, ajak anak-anaknya kerja gitu loh ya. Jadi Umar Rahmatullah ini dan masih ada 3 orang lagi kakak-kakaknya ya. Jadi kita gak segan ya, gak segan merah, gak segan buang sampah, gak segan ngerapin kandang. Pokoknya mereka semua harus mengerti bekerja. Ini pandangan Ana, dan ini yang paling dasar bahwa kita jangan sampai jadi generasi, yaitu kurang lebih generasi rebahan yang kurang mumpuni. Mungkin demikian. Ya Ustadz, mungkin untuk secara teknis kita berhubungannya mungkin dari webinar ini, saya berharapnya tidak hanya berhenti di webinar ini saja. Tentu. Ya, ada follow up, mungkin kita bisa berinteraksi mungkin dengan siapa dari panitia yang bisa terus berhubungan seperti itu. Jadi mungkin suatu saat ketika SMK kami sudah go internasional, kita bisa lanjut berhubungan seperti itu. Siap. Jadi ini kuncinya nih, ini ada beberapa individu yang menurut Ana super ya. Pak Rudi dan Akhoya, Pak Fadian, mereka ini adalah individu-individu yang di mata Ana pribadi adalah individu-individu luar biasa, para pejuang subuh. Jadi Ibu kalau udah lihat pejuang subuh nih Bu, ini udah nggak ada remnya nih. Ini maju terus gaspol, ya. Jadi nanti Ana minta sama Pak Fadian untuk memfasilitasi bagaimana program-program lanjutannya. Ana mah siap, Ana tinggal tunggu perintah dari beliau-beliau. Siap. Nanti teman-teman di sini, ibu guru dan mahasiswa-mahasiswa, nanti di akhir acara kita juga ada rencana program kita, insya Allah silaturahim berakhir dengan barokah dan berakhir dengan pahala berbalas surga. Ini kita tempatnya. Nanti ibu bisa gabung di komunitas pejuang subuh. Kita memperluas sekarang, tidak hanya pejuang subuh Pondok Indah, kita mencoba pejuang subuh nasional insya Allah, dan ini juga ada beberapa udah teman-teman internasional bergabung. Insya Allah Bu, nanti yang akan mendaftarkan, insya Allah kalau tidak ada COVID kita udah pengen berangkat ke sana semua. Tapi syaratnya Ustaz jam 3 pagi nggak dibangun ya, bangun sendiri. Ya, jadi jangan kalah sama Umar. Nih, Umar gimana selesai Umar? Bismillah. Luar biasa. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umar. Mungkin Pak Rudi mau menceritakan sedikit rencana kita. Let's go farm Indonesia. Oke. Bismillah Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So what's your message? Let's go farming Indonesia. Let's go farm in Indonesia. It's the best life. To learn Quran and Sunnah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini di sini ada Pak Rudi, kita bahu-membahu. Memang kita memulai apapun di awal ya, dengan pagi hari, Fajar Fighter. Silakan Pak Rudi, ini mulai memang banyak teman-teman mengharapkan kita bisa melakukan sesuatu apa setelah ini. Kita sudah punya coach yang luar biasa, Pak Reza. Silakan Pak Rudi, apa rencana kita? Baik. Yang pertama terima kasih dengan Pak Ustadz Reza. Pak Ustadz Reza yang pertama yang menyiapkan diri untuk sharing dengan masyarakat Indonesia, aslinya Pak Reza, ya. Jadi Pak Reza, kita mengharapkan Pak Reza bisa membantu banyak teman-teman kita di Republik Indonesia ini bisa lebih maju dan minimal bisa seperti Pak Reza. Nah, mohon Ya Allah, transfer knowledge-nya kepada masyarakat kita di sini, dan sebagai pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah siap untuk memfasilitasi
agar program ini tetap berjalan sampai pada goalnya yang diinginkan sesuai dengan harapannya masyarakat. Jadi ada khusus untuk program mahasiswa-mahasiswa generasi penerus kita bisa lanjut, nanti kita akan memfasilitasi. Nanti bisa daftar dengan Pak Padian, nah nanti kita punya program khusus. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Ana nunggu yang dari antum. Apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari Rezaldi. Rezaldi mau bertanya, silakan. Silakan yang mau nanya, kita lanjut diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza juga, Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya yang WhatsApp Ustaz kemarin. Saya karyawan Fonterra Indonesia. Yap. Di Indonesia, mungkin produk-produk kita di Indonesia adalah salah satu adalah produksi dari Ustaz. Ada Anlin, Enmong dan Anchor. Ya, alhamdulillah. Saya yang jualannya Ustaz di Indonesia. Siap. Oke, pertanyaan saya Ustaz simpel satu Ustaz. Yang pertama adalah kalau misalnya kita punya uang 100 juta, kira-kira kalau ada top priorities 3 or 5, what your preferred action to do to start this business? Thank you. Masya Allah, pertanyaannya menggelegar nih, keren nih. Nah, tapi sebelum Anda jawab gitu ya, Anda nggak tahu keahlian antum apaan, kan gitu ya. Karena ini penting nih, karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi, fantazir as-sa'ah." Ketika kita ngasih suatu urusan perniagaan apapun itu ya, ataupun amanah kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kan gitu. Jadi keahlian antum mungkin kita gitu ya. Tapi kalau ya gitu ya. Jadi kita harus barengin dulu ilmu dulu gitu ya. Jadi ini penting nih konsep. Kenapa begitu? Karena kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang memang punya tingkat keilmuan tinggi ya, sampai Nabi SAW kirim dia ke Yaman, dan penduduk Yaman itu masuk Islam dengan mudah ya, atas izin Allah tentunya. Kata beliau, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal gitu ya. Kita mau berbuat apapun kalau nggak punya ilmunya jangan dulu gitu. Nah, pertanyaannya ilmunya apa nih? Ya, kalau saya ilmunya nol besar saya tentang ini. Tapi bukan, maksudnya begini, enggak. Wallah bukan itu yang Anda maksud. Maksudnya apakah ilmunya itu di bidang perniagaan, di bidang bikin restoran, di bidang menjahit gitu ya. Jadi kalau pertanyaan itu kan 100 jutanya kemanain? Kalau jawabannya 100 juta itu ditaruh ke tempat yang antum paling ahli. Oh, insya Allah. Input. Kelihatannya antum ini kan orang Fonterra, bagian marketing. Berarti marketing lah yang... Nah, orang sales kan. Jadi antum harus masuk ke bidang sales, insya Allah. Nanti bisa ikutin kajian kita. Kita ada di Forum Tajir. Forum Tajir itu adalah kajian-kajian tentang bagaimana kita... Tajir itu maknanya pedagang ya, bukan... Kadang orang Jakarta kalau bilang tajir ini kayak harta banjir. Tapi sebenarnya tajir ini artinya pedagang. Ini kita ada sekian ribu ya... teman-teman yang masuk ke dalam forum itu, yang mana kita bikin workshop dan berbagai pembinaan lainnya. Tapi kelihatannya antum ini punya kemampuan dan keahlian di bidang marketing, itulah yang dipupuk ya. Jadi jangan kita cari yang lain yang kita belum tentu ahli. Itu learning buat yang lain juga ya Ustaz, bahwa nggak harus kita paksakan ke dunia ini, tapi kalau misalnya udah ahlinya di mana kita teruskan Ustaz. Persis, karena ini kita banyak lihat ya, ini kita banyak, Anda juga punya teman-teman kita dengar gitu ya, ketika kita melihat pandemi, sebagian punya tabungan, ini pengen semuanya berpikir akan bisa berusaha gitu ya. Nah, tapi kalau fokusnya bukan ilmu, kasihan ini banyak teman-teman kita ini yang punya tabungannya juga pada habis gitu ya, perniagaannya juga nggak jadi, karena kebanyakannya ada visi yang mengatakan begini. Kebanyakan teman-teman kita berpikir bahwa kalau jadi pengusaha itu langsung enak gitu ya. Itu dulu yang kita harus sama-sama kita tafsirkan dengan makna yang sebenarnya. Karena kalau kita udah dagang, ya antum udah nggak ada lagi hari libur kan gitu. Kalau sekarang mungkin di Fonterra sibuk demikian, tapi jelas kapan waktunya. Tapi ketika kita udah berniaga langsung, ya kita harus benar-benar on gitu ya. And that's 24/7.
and every day is a Monday gitu ya. Nah, konsep every day is a Monday ini orang jarang yang dapat nih. Dan kita mesti dapat sebelum kita dagang gitu ya. Every day is a Monday, it's 24/7. Dan jelaskan kepada warga kita bahwa kita nggak mungkin dong, masa ketika kita usaha, ketika ada pekerjaan ya harus kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa ngebantu jawab antum tadi ya. Barakallah. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau boleh nanya. Salam. Baik, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ainur Rafiq, biasanya di medsos tuh saya Ai Ngejreng ya. Kebetulan saya juga sebagai dosen di 2 kampus swasta di Jakarta. Nah, melihat pengalaman Pak Ustadz sebagai entrepreneur di peternakan, bagaimana seorang orang tua atau dosen atau bapak terhadap anak merubah pola mindset bahwa kalau kuliah S1, S2, bahkan S3 itu bahwa bekerja itu nggak harus di kantoran gitu. Banyak opportunity sebagai petani, sebagai peternakan, perkebunan. Nah, bagaimana nasihat Pak Ustadz terhadap para milenial di Indonesia ini? Karena kita butuh entrepreneur seperti Pak Ustadz. Nah, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kebetulan di sini banyak juga yang ikut di online ini adalah milenial. Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu pertanyaan yang baik ya. Memang kita sering menghadapi ini, di mana orang berhadapan bahwa atau beranggapan bahwa dia kerja mesti di kantor ya. Ini tentu nggak ada yang salah dengan orang kerja di kantor gitu ya. Cuman kan kita bicara milenial ini adalah generasi anak-anak muda yang memang kalau kita lihat fisiknya sedang pol-polnya ya, sedang bisa mengembangkan sayap dengan pol-polnya. Mungkin Anda buka dengan beginilah ya. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ila ra'al ghanam." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa enggak ada satu orang nabi pun yang diturunkan kecuali dia itu adalah seorang peternak gitu ya, seorang pengembala. Nah, dalam riwayat yang lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athahu Allahu nabiyyan ila ra'al ghanam." Dan enggak ada satu nabi pun yang Allah turunkan kecuali dia seorang peternak, seorang pengembala. Jadi kalau kita yang berpikir, tentu kita harus bisa berpikir bahwa ini ada apa dengan peternakan? Ada apa dengan pertanian? Ada apa dengan perkebunan? Gitu? Sehingga seluruh anbiya alaihim salatu wassalam diturunkan sebagai seorang peternak kan begitu ya, seorang pengembala. Nah, ini tentu bahasan yang panjang, tapi kita harus berpikir pasti ada kemuliaan. Dan Nabi SAW tidak pernah meminta barang itu ditambahkan ya, nggak pernah minta nambahin unta gitu ya, nambahin apa, nggak pernah. Kecuali dua hal. Satu, ketika Nabi SAW mengatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika Nabi SAW meminta ilmu, ya kita ditinggikan di atas ilmu. Kedua, ketika Nabi SAW meminum susu dengan ada doa khususnya, Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Kata Nabi SAW, ya Allah berikan ini keberkahan dan tambahkan. Di sini kita lihat adanya keberkahan luar biasa di atas susu, di atas hewan-hewan ternak. Tentu nanti kita bisa tampilkan banyak lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suatu keutamaan bagi orang-orang yang bekerja dengan tangannya ya, yang memberikan suatu highlights ataupun kelebihan terhadap industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan orang-orang yang bekerja dengan tangannya, penjahit, pengemudi, ya tukang masak gitu ya, pengrajin, semua yang bekerja dengan tangannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada keberkahan luar biasa, dan di sini ada a degree of honesty gitu ya, di mana orang-orang yang bekerja demikian itu dijamin. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya ayyul kasbi adyabu kullu bai'in ayyul kasbi adyabu ya, rajul amarur rajul biyadihi kullu bai'in mabrur. Jadi apa pekerjaan terbaik? Kata Nabi SAW adalah orang-orang yang bekerja dengan tangannya, ya, kullu bai'in mabrur, dan ataupun transaksi yang dimana seorang penjual dan pembeli benar-benar ridha, puas sama puas gitu ya, senang sama senang. Di sini dia mendapatkan kemabrurannya. Nah, jadi mungkin sebagai pendidik ya, kalau saran anak ini, kalau anak kita semua punya pandangan yang mungkin sedikit berbeda ataupun kita punya cara-cara yang berbeda. Pandangan anak, antum merangkul tuh anak didik. Ajarin mereka.
yuk kita mulai ngajar nggak lagi sebagai guru atau dosen ke murid, tapi sebagai seorang teman, gitu ya. Teman, tapi bukan teman dalam bentuk teman yang dipahami, tapi begini ya, teman yang mengasuh, teman yang bisa diajak ngomong, sebagai kurang lebih penggantinya ayah-ayah mereka. Karena ini bahasan lain yang sering kita dapati adalah kurangnya figur ayah. Ya. Ini pandangan aneh ya, pribadi ya, bahwa banyak mahasiswa ataupun milenial ini yang memang nggak dapat figur ayah. Dan ini masalah, dan ini musibatul kabir, ini musibah besar yang menimpa negeri-negeri, bukan hanya Indonesia tapi negeri-negeri lain, karena hilangnya peran ayah ini, gitu ya. Atau yang hadir cuma ayah-ayahan, gitu ya. Nah, semoga Allah SWT mudahkan, jadi mungkin antum bisa mengambil peran ayah tadi, gitu ya, buat murid-murid untuk diajak dagang, ajak ngobrol, diajak ngopi mungkin, gitu ya, diajak ngaji, diajak ke majlis-majlis ilmu, sehingga nanti terbentuk. Karena saat ini pandangan Anda adalah anak-anak milenial ini merasa bahwa mereka ini out of touch with reality, menganggap generasi yang di atasnya ini nggak memahami mereka, nggak asik, gitu ya, nggak bisa masuk, ya nggak bisa memahami. Dan ini mungkin jadi memang kita harus jadi orang tua yang asik, gitu ya. Baik. Jadi mungkin asik nih gini, kita mungkin bisa mancing bareng, bisa berburu bareng, bisa sepedaan bareng, barang-barang begini yang mungkin kita lakukan. Ini pandangan Anda. Terima kasih Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Baik.